Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azral Fatir. Saya dari kelas 2E dengan NPM 2510178. Saya mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah material teknik, yaitu berupa kasus sebuah panduan logam yang didinginkan secara perlahan dari suhu tinggi dalam proses manufaktur. Selama pendinginan terjadi perubahan struktur yang mempengaruhi sifat mekanik material akhir. Dalam sebuah kasus itu saya diharuskan untuk menjawab 5 pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaannya, jelaskan proses yang terjadi selama pendinginan. Yang kedua, uraikan perubahan fasa yang berdasarkan diagram fasa. Yang ketiga, jelaskan struktur mikro yang terbentuk. Yang keempat, bandingkan pendinginan cepat dan lambat. Yang kelima, analisa pengaruh perubahan tersebut terhadap sifat mekanik material. Oke, lanjut ke penjelasan pertama. Oke, kita ke nomor pertama, yaitu proses yang terjadi selama pendinginan panduan logam. Panduan logam yang dipanaskan hingga suhu tinggi, kemudian didinginkan secara perlahan selama pendinginan. Panas dari logam berpindah ke lingkungan, sehingga suhu turun bertahap dan terjadi perubahan struktur. Kita lihat pada gambar yang pertama. Kondisi awal, suhu sangat tinggi. Panduan logam berada dalam keadaan cair homogen pada suhu tinggi. Lanjut ke gambar yang kedua. Pendinginan sudah dimulai. Suhu turun melewati suhu liquidus. Panas berpindah dari logam ke lingkungan, yaitu atau konveksi dan radiasi. Gambar ketiga, pembentukan fasa padat pertama. Terbentuk inti nukleasi fasa padat pada butir atau batas butir, cairan dan padat mulai koeksis. Gambar nomor 4, pertumbuhan butir atau grain growth antara TL dan TS. Butir padat tumbuh semakin besar dengan mengkonsumsi cairan di sekitarnya. Fraksi padat semakin bertambah. Lanjut gambar nomor 5, mendekati suhu solidus, mendekati TS. Sisa cairan berada di antara butir cairan interdendritik. Komposisi cairan berubah seiring pendinginan. Lanjut ke gambar nomor 6, yaitu terakhir, padat sepenuhnya. Di bawah TS seluruhnya padat, semua cairan berubah menjadi padat. Struktur mikro stabil pada suhu kamar. Dan kita di sini juga ada mekanisme perpindahan panas saat pendinginan, yaitu konduksi. Panas mengalir dari bagian dalam konduksi ke permukaan. Yang kedua, konveksi. Panas dari permukaan logam diterima oleh fluida atau udara yang bergerak di sekitarnya. Dan yang ketiga itu radiasi. Panas dipancarkan dari permukaan logam ke lingkungan. Dan ringkasannya ringkasan dari yang nomor 1 ini, pendinginan perlahan memungkinkan atom memiliki waktu cukup untuk berdifusi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan butir lebih besar dan komposisi yang mendekati kesetimbangan. Proses ini sangat mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik material akhir. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu perubahan fasa pada panduan saat pendinginan lambat. Contoh diagram fasa biner ekutik sederhana. Bisa dilihat contoh diagramnya yang di sebelah kiri dan tabelnya yang terdapat di sebelah kanan. Penjelasan perubahan fasa berdasarkan diagram fasa pada digambar. Daerah cair L suhu tinggi. Pada suhu yang sangat tinggi, panduan masih berbentuk cair, seluruhnya fase liquid atau L. Atom-atom masih bergerak bebas dan belum membentuk struktur padat. Daerah L ditambah A, buka kurung, cair tambah padat.
Saat suhu diturunkan perlahan dan melewati garis liquidus, mulai terbentuk fase padat A dari cairan. Fase A biasanya kayak unsur A, jumlah fase A semakin banyak seiring penurunan suhu. Cairan yang tersisa berubah komposisinya mengikuti diagram fasa. Reaksi eukuntik T sama dengan TE. Ketika sudah mencapai suhu eukuntik, TE sama dengan 600 derajat Celcius pada gambar, sisa cairan mengalami reaksi eukuntik. Artinya, cairan langsung berubah menjadi dua fase padat sekaligus, yaitu A dan B. Struktur yang terbentuk disebut struktur eukuntik. Daerah A ditambah daerah B dikurang suhu rendah. Setelah seluruh cairan habis, material sepenuhnya menjadi padat dengan campuran fase A dan B. Struktur akhir terdiri dari A premier terbentuk lebih dulu, campuran eukuntik A tambah B, pengaruh terhadap sifat mekanik, yaitu ada juga pengaruhnya terhadap sifat mekaniknya. Pendinginan lambat menghasilkan struktur yang lebih teratur. Kekerasan, kekuatan, dan keuletan material dipengaruhi oleh ukuran serta distribusi fase A dan B. Struktur eukuntik biasanya meningkatkan kekuatan, tetapi dapat mengurangi keuletan jika terlalu banyak. Kesimpulannya, selama pendinginan lambat, panduan mengalami perubahan liquid L atau L tambah A tambah B eukuntik tambah A tambah B padat penuh. Perubahan inilah yang menentukan sifat mekanik akhir dari material panduan. Kita lihat juga di situ ada ringkasan. Saat didinginkan perlahan panduan melewati daerah A, L tambah LA dan A tambah B eukuntik. Fase A premier terbentuk lebih dulu, kemudian reaksi eukuntik pada suhu TE menghasilkan campuran A dan B yang halus. Oke, kita lanjut yang ke nomor 3, yaitu struktur mikro yang terbentuk. Panduan logam yang didinginkan secara perlahan dari suhu tinggi, terjadi transformasi fasa yang menghasilkan struktur mikro akhir yang mempengaruhi sifat mekanik material. Bisa dilihat di sebelah kiri ada diagram fasa contoh panduan eutekoid, dan di sebelah kiri itu ada jalur perlahan pendingin contoh 0,8 derajat Celcius komposisi eutekoid. Di sini saya akan menjelaskan struktur mikro yang terbentuk pada panduan logam selama pendinginan lambat dapat dijelaskan sebagai 1. Fasa austenit. Pada suhu tinggi panduan berada dalam bentuk austenit atau strukturnya masih homogen dan atom karbon larut di dalam besi. Nomor 2, mulai pendinginan. Ketika suhu turun melewati garis kritis, mulai terbentuk ferrit A, fase lunak dan ulat untuk semenit awal di batas butir tergantung kadar karbon. Yang ketiga, reaksi eutektoid pada 727 derajat Celcius. Saat mencapai suhu sekitar 720 derajat Celcius A1 terjadi transformasi. Artinya austenit berubah menjadi campuran ferrit A, semenit Fe3C. Yang keempat, struktur mikro akhir perlit. Karena pendinginan dilakukan perlahan, terbentuk struktur mikro perlit. Ciri-ciri perlit yaitu bentuknya lamelar atau lapis-lapis, terdiri dari lapisan terang atau sama dengan ferrit, lapisan gelap yaitu seminit, memberikan kombinasi kuat, keras, tetapi masih cukup ulet. Pendinginan lambat menyebabkan atom memiliki waktu cukup untuk berdifusi sehingga terbentuk struktur perlit kasar. Struktur ini mempengaruhi sifat mekanik material akhir seperti kekuatan, kekerasan, dan keuletan. Dan kesimpulannya, dengan pendinginan perlahan, panduan eutekoid misalnya
0,8% Celcius akan membentuk struktur mikro perlit 100% lamella perlit nambah semenit. Struktur mikro ini sangat berpengaruh terhadap sifat mekanik seperti kekuatan, kekerasan, dan keulatan material akhir. Lanjut ke nomor 4, perbandingan pendinginan cepat dan lambat. Kecepatan pendinginan sangat mempengaruhi struktur mikro yang terbentuk pada akhirnya menentukan sifat mekanik material akhir. Lihat pada sebelah kiri yang nomor A, pendinginan lambat front cooling, dan yang B, pendinginan cepat, yaitu quenching. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbandingan pendinginan cepat dan pendinginan lambat pada panduan logam sangat penting karena menentukan struktur mikro dan sifat mekanik material. Contohnya yang A, pendinginan lambat slow cooling. Pada pendinginan lambat, logam didinginkan secara perlahan sehingga atom karbon memiliki cukup waktu untuk berdifusi. Dan yang B, pendinginan cepat, logam didinginkan sangat cepat, misalnya dicelup ke air atau oli. Proses yang terjadi, atom karbon tidak sempat berdifusi, austenit langsung berubah menjadi martensit. Dan kesimpulannya nomor 4 ini, pendinginan lambat menghasilkan struktur perlit kasar yang lebih ulet dan tangguh, sedangkan pendinginan cepat menghasilkan martensit yang sangat keras dan kuat, tetap lebih getas. Oke, masuk yang terakhir, analisa pengaruh perubahan terhadap sifat mekanik material. Perubahan struktur mikro akibat pendinginan lambat atau versus cepat menyebabkan perbedaan sifat mekanik karena perbedaan ukuran butir, morfologi, fasa, dan distribusi semenit. Yang A, pendinginan lambat, struktur perlit kasar. Ciri-ciri strukturnya itu lamelar tebal, jarak antar lamelar besar, ukuran butir lebih besar, difusi karbon terjadi sempurna, tegangan dalam rendah. Sedangkan yang ciri-ciri struktur pendinginan cepat, struktur jarum atau plat sangat halus, tidak terjadi fusi karbon, larutan pada karbon tertangkap dalam kisi BCT, dan tegangan dalam tinggi. Mekanisme pengaruh terhadap sifat mekanik di pendinginan lambat. Hambatan gerak dislokasi lebih kecil karena lamela tebal dan butir besar, material lebih lunak, ikatan antar fasa tidak terlalu kuat, keulatan meningkat, rata sulit terbentuk dan merambat, ketangguhan meningkat. Sedangkan mekanisme pengaruh terhadap sifat mekanik, banyak hambatan dislokasi dari struktur halus dan distorsi kisi. Material menjadi sangat kasar, tegangan dalam tinggi, keulatan, ketangguhan turun, retak mudah terbentuk dan merambat, material lebih getas. Itu yang terjadi pada pendinginan cepat. Dan di situ juga dilihat ada grafiknya dan ringkasan analisa. Pendinginan lambat menghasilkan struktur perlit yang kasar yang lebih ulet, tangguh, namun lebih lunak. Sebaliknya, pendinginan cepat menghasilkan martensit yang sangat keras dan kuat tetapi lebih getas dan memiliki tegangan dalam tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mempresentasikan tugas UTS mata kuliah material teknik. Saya Azri Al-Fatir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.